Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan Gereja PO Kemang Pratama di pagi hari ini. Sebelum kita memulaikan sepanjang aktivitas kita hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan layakkan kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebelum kami memulaikan sepanjang hari ini, kami minta tuntunan Tuhan untuk senantiasa melindungi, menyertai kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan benar-benar meneguhkan hati kami dan kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini dengan tema menjadi utusan Kristus yang terambil dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintah Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakharia, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat
pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, zaman sekarang orang lebih senang memilih abu-abu, kompromi, tidak banyak urusan, dan mencari popularitas serta kemuliaan dirinya. Maka kehadiran seorang pelayan Tuhan yang menyuarakan kebenaran, berani menegur yang salah, dan mengarahkan orang kepada Kristus sangat langka. Justru firman Tuhan bukan datang kepada para pemimpin politik dan agama, melainkan kepada seorang bersahaja yang telah dipersiapkan Tuhan secara khusus sejak dalam kandungan ibunya untuk menjadi perintis jalan bagi Mesias. Kemunculannya menandakan satu era baru telah dimulai, di mana Tuhan berfirman lagi melalui nabinya setelah sekitar 400 tahun membisu. Walaupun tidak melakukan satu mukjizat pun, ia telah membawa orang-orang masuk kepada satu era baru, di mana orang harus bertobat dan menerima pengampunan dari Allah. Berita Yohanes telah membawa banyak orang datang untuk menerima baptisan sebagai tanda pertobatan. Ia berani menegur mereka yang hidup dalam kemunafikan, kejahatan, kelicikan, termasuk Raja Herodes, walaupun akibatnya ia harus dipenjara dan mati dipenggal. Semua orang tanpa terkecuali, bila tidak bertobat dan menghasilkan buah, akan mengalami murka dan hukuman Allah. Bukti pertobatan mereka harus nyata dan konkret. Walaupun banyak orang datang dan mengakui dia, Yohanes tetap sadar statusnya hanya sebagai perintis untuk mengarahkan orang kepada Kristus, yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api sebagai lambang penyucian dosa maupun penghukuman bagi orang yang menolaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita juga dipakai Tuhan seperti Yohanes yang berani menyatakan kebenaran, membongkar ketidakadilan, dan membawa orang berdosa bertemu dengan Tuhan Yesus. Resiko yang seperti kemudian dialami Yohanes pun sangat mungkin kita alami. Namun penyertaan Tuhan dan perlindungannya pasti untuk setiap hambanya yang setia. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan meteraikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan kami mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak hanya sekedar mendengar, merenungkan, tetapi kami mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, tolong kami, supaya kami benar-benar menjadi alat-Mu yang mau memberitakan tentang kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Berkati kami sepanjang hari ini, biarlah apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.